jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial MDL dan juga inisial AL. Mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan markas dan martabat perempuan. Anda sudah tahu kan kasus Agus Agus Sedih, dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODJG, narkoba. Itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODJG harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pahamka di sini yang juga akan bantu. Dan apa akan? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain ya. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Dan nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menguji dia, germo, jual beli anak ODJ, apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang dulu itu, oke? Dia sendiri, uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit atau apa nih? Oh, bisa. Uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO, penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah, ini yang kita takutkan, ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu, Mas. Kadang-kadang tidak bisa terkendali karena saya ngerasa kok bisa saya sampai nggak bisa ngelihat seperti ini lagi gitu. Sekarang saya kepengen ngelihat ibu saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan istri saya. Tapi kesempatan itu, makanya saya kadang berpikir, ya Allah, mungkin udah jalan takdir saya nggak perlu menyesalin. Mungkin ada hikmah di sebalik ini, makanya saya kuat karena ada dorong tekanan semangat dari orang tua, istri saya, keluarga Wawa. Sebut kuasa hukum menyesatkan hukum, Irjen Pol Riki Sitohang tegas ungkapkan jika Novi Pratiwi dalam situasi terpojokan dikaitkan dengan hukum, dirinya akan turun tangan mendampingi Novi dan sepenuhnya memberikan bantuan hukum terhadapnya. Begitu pula respon menohok dari Hotman Paris terkait Agus Salim agar jangan lagi diundang oleh pihak televisi. Novi Pratiwi diketahui telah dilaporkan 2 kali oleh pihak Agus Salim di kepolisian, dan bahkan mereka juga menyerang dan mengancam yayasan milik Novi yang ditudingnya ilegal. Hal ini langsung mendapat respon dari seorang ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas sejak sekian tahun silam. Ini penanda bahwa negara kita tahu persis, paham betul akan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, alias penyandang disabilitas. Namun pada saat yang sama kita juga harus bersepakat bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang melakukan pidana, termasuk penyandang disabilitas, mereka tetap harus bertanggung jawab secara pidana. Makanya kenapa saya berperang melawan Novi dan para antek-antek cybernya, karena mereka itu sudah sangat mengganggu, bukan hanya di dalam perjuangan, dalam hal perjuangan kasus ya atau bisnis. Kiat sendiri ya, coba yang menceritakan saja. Ceritain. Ya paling komen-komen banyak banget sih. Kayak apa baru-baru ini gitu, terus semoga bapak lo cepet dan lain-lain gitulah ya. Terus apa
operasi dulu tuh bapak lu gitu. Operasi muka sama gigi katanya duitnya banyak. Yang membuat saya concern itu dia lapor bahwa dia bilang ada yang dengan sengaja, yang kamu bilang itu ini anaknya nih, kita targetin aja anaknya. Lagian kan salah lu sendiri, kenapa ikut campur dalam kasusnya ini ya guys ya. Ya gara-gara bapak lu ya, itu Alvin Lim, ikut campur bilang dari Novi segala macam ya. Lagian itu bukan dari Novi tapi dari netizen ya. Karena nggak hanya Alvin Lim, aku juga kadang ada yang ya komentar yang gimana-gimana ya guys ya. Tapi kan ya udahlah gitu, namanya juga kita mau jadi ini ya, ya sudahlah ya guys ya. Nah ini ada dari Yolo Ina. Kita lihat pendapatnya seperti apa guys. Alvin, Pin, ini gue nanya doang Pin. Alvin. Lu pernah gak sih ada rasa minder sama Grace Tahir? Nanya doang Pin, serius. Soalnya dia anaknya Datuk Sri Tahir aja gak banyak tingkah kayak lu Pin. Gue rasa lu anak belut Pin, bukan anak naga. Anak belut. Sebagai apa, pelacur ataukah dia jual narkoba? Wah, gak bisa ini mah fitnah namanya, pencemaran nama baik. Bapak, mending bangun dulu, jangan mimpi terus. Setahu saya ya, Teh Novi itu kalau nggak salah aku lihat kontennya dari 2021 kayaknya. Dia turun ke jalanan. Bener. Mandiin ODGJ. Bapak mau nggak mandiin ODGJ? Apa bapak yang mau saya mandiin? Nah, kalau bisa jangan kayak gitulah Pak. Nggak boleh itu, nggak baik fitnah-fitnah orang. Nggak ada bukti lagi. Ya, mungkin Alvin Lim itu butuh duit ya buat pengobatan dia. Dia kan setiap hari harus apa namanya cuci darah kan nggak banyak ya, nggak banyak, nggak kecil ya, biayanya pasti gede gitu ya, kecuali dia yang pakai BPJS gitu ya guys ya. Makanya dia cuap-cuap mencari uang ya guys ya. Yuk kita lanjut lagi di video selanjutnya. Dalam hal ini Bapak Ricky Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang Novi kamu adalah pelacur. Nah kalau saya bilang Novi kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah ini uang dari mana? Apakah dari menjual? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Hati-hatilah. Ya kalau orang kaya, ya konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang. Novi akan laporkan Alvin Lim atas tuduhan pelah dan penjualan anak. Agar mulut orang yang sembarangan. Novi akan laporkan Alvin Lim tuh. Jadi kita lihat. Yang sembarangan viral Hotman Paris turun tangan. Orang pelacur jual beli anak udah harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut isi itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Dan Pak Hamka, pemilik jalan tol, kita bantu namain ya. Kita bantu namain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Benar nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia mau jual beli anak ODG apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang duduk itu, oke? Surat maaf ini terkait apa bang? Tudingan ya, tudingan itu yang dia mengatakan macam-macam lah itu kan. Yang salah satunya? Hah? Salah satu. Ya dia mengatakan P itu kan. Ini bisa duitnya dari mana katakan? Jangan-jangan pel, nah itu kan. Yang lain-lain lah macam-macam lah itu. Nah itu kita lagi bahas di grup, lagi kita cermati kalimat demi kalimat apakah memenuhi unsur, tapi kelihatannya kami menilai ini terpenuhi unsurnya. Nah, mungkin Senin ya kita laporan ke Mabes Polri mungkin. Dugaan pasalnya apa Pak? Pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik. Abang Irwanto dipastikan datang atau gimana?
Saya mungkin kalau waktunya pas, saya datang. Soalnya tadi info juga dari Bang Hotman ya, sempat ketemu Novi juga, kabar Senin emang akan melaporkan. Iya. Berarti ada pembenaran juga tuh Bang? Iya, saya juga diinfoin. Jadi begitu video Bang Hotman tuh mulai seliwaran, nah ternyata Bang Riki juga sudah memberikan apa nama itu instruksi lah. Mungkin akan berlaporan. Ternyata teman-teman harus setuju semua. Ya udah, oke. Memang ya harus dilaporkan. Sejak awal saya katakan sama Novi, orang-orang yang mengatakan hal yang menurut Novi tidak benar, laporkan. Jangan ragu-ragu gitu kan. Kita ini nangani permasalahan hukum. Kalau namanya menangani permasalahan hukum, kita nggak bisa mengatakan, Pak nggak enak Pak, dia orang buta, Pak nggak enak Pak, nggak bisa begitu. Hukum itu tidak bisa lihat. Nah itu tuh Agus juga tuh dia mana? Di NTB ya, Lombok tuh kan cacat juga, tersangka kan. Nah jadi kita ini bukan melaporkan fisik badan orang itu, bukan, tapi perbuatannya gitu kan. Akhirnya juga sakit itu, ya kan. Saya ngeliat dia dirawat gitu kan, bahkan dia sendiri ngomong dia nggak lama lagi kan. Nah kalau seandainya kita laporkan, oh jangan Pak, dia sakit Pak, nggak bisa. Artinya kita itu melaporkan orang itu bukan melihat fisik orangnya, tapi perbuatannya itu loh yang kita laporkan. Nah, jadi saya sangat mendukung kalau mau ingin berlaporan, saya 100% mendukung.